Debat atau diskusi. Apakah hal ini perlu dalam kerohanian? Hal ini perlu dalam kerohanian untuk menguji pemahaman kita, untuk dapat membuktikan mana sebenarnya yang benar, dari mana kebenaran itu. Dari debat atau diskusi, kita dapat menilai itu. Tapi hal yang perlu kita kuasai dalam diskusi atau debat adalah emosi, kata-kata. Karena ketika kita berdiskusi atau berdebat dan kita tidak dapat menguasai emosi, maka akan ada kemarahan di situ, akan ada kata-kata kasar. Dan itu hal yang menjadikan debat atau diskusi itu menjadi tidak baik. Tapi sebenarnya kalau kita dapat menguasai diri, itu akan melahirkan kebenaran. Dan kalau orang menghindari diskusi, menghindari debat, dia hanya menghindar agar supaya dusta atau kebohongan itu tidak dapat kelihatan. Tapi kalau dia benar, maka dari diskusi, dari debat, kita akan tahu apakah kebenaran itu berasal dari Tuhan atau kebenaran itu hanya berdasarkan dari dirinya sendiri atau hanya dari pemahamannya sendiri. Kalau kita baca dari Alkitab, Tuhan Yesus ketika masih berumur 12 tahun, sebenarnya itu berdiskusi, berdebat dengan alim ulama. Sampai mereka heran, dari mana pengetahuan anak ini? Kalau kita baca pencobaan di padang gurun, itu adalah perdebatan dengan iblis. Kalau kita baca dengan orang Farisi yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji Tuhan, itu adalah perdebatan sebenarnya. Mana sebenarnya yang benar? Tapi dari hal itu akan kelihatan mana yang benar. Demikian dengan pemahaman-pemahaman kita, pengertian-pengertian kita. Harus diuji melalui diskusi, melalui debat. Dari situ kita dapat menilai mana yang benar. Tapi pilihan ada diri pada masing-masing kita. Apakah kita memilih hal yang benar atau kita memilih hal yang salah. Tapi setidaknya kebenaran itu boleh teruji dari situ. Karena tanpa itu, kebenaran itu tidak akan bisa diuji. Itu hanya kebenaran sendiri, pemahaman sendiri. Saya memahami bahwa seperti ini dan seperti itu. Tapi kalau kita menguji itu, kita bawa itu di diskusi, kita sharing itu, maka kita akan tahu bahwa itu adalah hal yang benar. Alkitab memang boleh sama. Kitab suci boleh sama. Tapi pemahaman-pemahaman dari pembaca, dari pemikiran melahirkan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Padahal kitab suci sama. Nah, dari situ bagaimana supaya pemahaman-pemahaman itu tidak berbeda? Kita bawa itu di diskusi. Kita bawa itu di debat supaya boleh melahirkan kebenaran. Dan hal-hal yang kita rasa benar, mari kita coba diskusikan itu dengan orang lain. Apakah memang itu adalah kebenaran? Maka kalau ada sanggahan-sanggahan, maka itu belum akan menjadi benar. Tapi karena kebenaran itu tidak bisa disanggah. Kebenaran itu adalah mutlak. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kalau yang kita ikuti adalah firman Tuhan, maka itu adalah hal yang benar. Tapi kalau yang kita ikuti adalah pemahaman-pemahaman manusia, itu tidak akan menjadi benar. Dalam arti marilah kita ikuti firman Tuhan, bukan pemahaman manusia.